Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Mikroekonomi Islam E akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teori penawaran Islami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Reli Hernani, Ria Fuadiyah Amin, Maila Nur Arsifah, dan Anira Syahadati Arsya. Dalam materi kali ini, kami akan membahas teori penawaran Islami, faktor-faktor penawaran dalam Islami, total cost dan marginal cost dan kurva penawaran, pengaruh pajak penjualan, dan internalisasi biaya eksternal. Materi pembahasan pertama adalah tentang teori penawaran Islami. Keinginan para penjual dalam menawarkan harganya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, harga barang itu sendiri dan harga barang lain atau substitusi. 2. Biaya produksi. 3. Tingkat teknologi yang digunakan. 4. Jumlah penjual. 5. Kondisi alam. Dan 6. Ekspektasi. Teori penawaran Islami tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digaris Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan sekitarnya dan jangan sampai melakukan perusakan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi yang tidak dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain. Menurut Winardi, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Menurut Lipsy DKK, makin tinggi harga suatu produk, makin besar jumlah produk yang ditawarkan, dengan catatan faktor yang lain sama atau ceteris paribus. Jadi dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Ibnu Khaldun berpendapat tentang penawaran, bila penduduk kota memiliki makanan yang berlebih dari yang mereka butuhkan, akibatnya harga makanan menjadi murah. Tapi di kota kecil yang bahan makanannya sedikit, maka harga barang makanan akan tinggi. Ketika barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Untuk materi kedua adalah faktor-faktor penawaran dalam Islam. Dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Penawaran sebagai ketersediaan barang atau jasa dapat berasal dari hasil impor dan produksi lokal. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen atau penjual. Nilai tawar dalam Islam didasarkan pada yang pertama, maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran akan bergantung pada tingkat keimanan produsen. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Yang ketiga yaitu total cost dan marginal cost dan kurva penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga sama dengan marginal cost, selama tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata atau AVC. Jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah kurva penawaran. Kurva penawaran bersifat naik dari kiri bawah ke kanan atas, disebabkan karena adanya hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah yang ditawarkan. Di tiap tingkatan harga di bawah minimum AVC dan nilai yang ditawarkan adalah nihil. Ketika tingkat harga sama dengan AVC, maka jumlah yang ditawarkan adalah Hi2. Untuk tingkat harga di atas AVC, maka jumlah yang ditawarkan akan digambarkan kurva MC. Dimisalkan ketika tingkat harga sama dengan ATC, maka jumlah yang ditawarkan adalah kurva Hi2. Jadi, kurva penawaran adalah kurva marginal cost yang di atas AVC, yaitu kurva yang dicetak tebal yang memiliki selisih antara kurva ATC dan kurva AVC, yang digambarkan dengan celah di antara kedua kurva tersebut menggambarkan AVC. Untuk tingkat harga di atas AVC, namun di bawah AVC atau yaitu antara
output H2 dan H3, berarti perusahaan mengalami kerugian setiap output yang dijual karena harga lebih kecil dibanding ATC. Seperti yang digambarkan oleh kurva penawaran yang berbeda di antara kurva ATC dan AVC. Meski harga lebih kecil dibanding ATC, tapi perusahaan tetap menjual outputnya karena perusahaan sudah mampu membayar AVC-nya dan kerugiannya terjadi sebesar AVC-nya. VC adalah biaya tetap yang harus dibayar perusahaan, apakah perusahaan berproduksi ataupun tidak berproduksi. Maka perusahaan lebih baik memproduksi output sejumlah H2 dan H3. Gambar kurva biaya marginal dan kurva supply. Dengan demikian, perusahaan berharap tetap memantapkan keberadaan produknya di pasaran. Tetapi jika tingkat harga melampaui ATC, maka perusahaan akan membekukan laba. Materi keempat adalah pengaruh pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar pada waktu jual beli ke atas barang-barang yang dikenakan pajak. Pada umumnya, pajak penjualan dikenakan dalam bentuk suatu persentase tertentu dari hasil penjualan. Misalnya, pajak penjualan adalah 10% dari harga hasil penjualan. Pungutan pajak penjualan akan menyebabkan para pembeli harus membayar harga lebih tinggi untuk memperoleh barang-barang yang dikenai pajak tersebut. Pengenaan pajak penjualan juga akan meningkatkan average total cost, yaitu atau disebut juga dengan ATC, yang berarti secara langsung akan meningkatkan marginal cost. Bila harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini akan menurunkan profit karena total revenue tetap, sedangkan total cost meningkat. Sebelum adanya pajak penjualan, tingkat profit sebesar profit, tetapi dengan adanya pengenaan pajak penjualan, tingkat profit akan menurun menjadi profit. Pengenaan pajak penjualan akan berpengaruh pada yang pertama, yaitu turunnya total profit dari profit menjadi profit 2. Turunnya tingkat profit maksimal yang digambarkan oleh puncak gunung kurva profit pada diagram bawah. Secara grafis, puncak kurva profit lebih tinggi daripada puncak profit. Yang ketiga adalah mengecilnya rentang skala produksi dari H1 menjadi H2, di mana H1 lebih besar dari H2 dan H2 lebih kecil dari H1. Kemudian untuk gambar grafik berada di pojok kiri bawah, yaitu grafik pengaruh pajak penjualan terhadap laba. Internalisasi biaya eksternal. Eksternalitas atau externality adalah efek aktivitas ekonomi dari suatu pihak terhadap pihak lain yang tidak diperhitungkan oleh sistem harga. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak yang mempunyai pengaruh terhadap pihak lain dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan, atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Ada dua syarat terjadinya eksternalitas, yaitu yang pertama, adanya pengaruh dari suatu tindakan, yang kedua, tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Pada eksternalitas negatif, biaya produksi yang diperhitungkan oleh pengusaha lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang diderita oleh masyarakat atau biaya sosial atau social cost. Sedangkan pada eksternalitas positif, biaya produksi lebih besar daripada biaya sosial, sehingga barang yang dihasilkan lebih sedikit dari jumlah yang oleh masyarakat dianggap efisien. Lalu, pada pembahasan tentang garis besar ekonomi Islam, kita telah membahas bahwa konsep adil dalam ekonomi Islam diterjemahkan menjadi 4 hal, yaitu dilarang melakukan mafsadah, dilarang melakukan transaksi gharar, dilarang melakukan maisir, dan dilarang melakukan transaksi riba. Salah satu bentuk mafsadah adalah melakukan kerusakan yang dalam istilah ekonomi disebut negative externalities. Dalam pandangan Islam, marginal external cost atau MEC merupakan tanggung jawab dari produsen, karena tanpa ada proses produksi tentu tidak akan muncul external cost. Oleh karena itu, MEC harus diinternalisasi ke dalam komponen biaya produsen. Keadaan tersebut digambarkan oleh diagram di atas, tepatnya yang di sebelah bawah.
MC1 adalah MC produsen dan ATC1 adalah ATC produsen. Produsen tidak mempunyai pilihan untuk berproduksi pada tingkat MC2 dan ATC2, meskipun produsen bersedia memberikan kompensasi tertentu. Dalam ekonomi konvensional, negative externalities masih dapat ditolerir dengan ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya dengan penentuan emission standard dan emission fees. Emission standard adalah ketentuan hukum tentang batas maksimal tingkat populasi yang masih dibolehkan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam video presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.